Selamat malam, Mbak Gia. Ya, malam. Selamat malam, Dokter Gigi. Maaf saya Selamat malam, tidak Pak bisa Dokter Saka. menghidupkan apa namanya video. Saya kira ini Iya. pertemuan kita yang kedua kali, Dokter Gigi. Pertama Oh iya, kali pada waktu Dokter Gigi memberikan kuliah dengan dimoderatori oleh Dokter Budi oh yang Munawarman. minggu kemarin Iya, ya. Iya, iya. iya. Ya, oke. Saya ada dua pertanyaan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang saya bertanya. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang kita kenal sering terjadi kekeliruan di dalam penalaran kausalitas yang kita kenal dengan istilah post hoc propter, yaitu artinya hal ini sering terjadi atau terjadi setelah itu, ya, jadi hal ini terjadi setelah hal itu terjadi, maka ini merupakan akibat dari itu. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Ya, istilah eh, teknisnya post hoc propter. Nah, pertanyaan saya, apakah Dokter Gigi sudah mempertimbangkan hal itu di dalam penalaran kausalitas, dan kalau sudah, mohon contoh-contohnya. Uh, uh, Terutama di dalam konteks teleologi, karena ini kan satu studi filosofis yang tidak mudah, terutama mengenai apa namanya uh, bukti perencanaan, bukti fungsi, bukti tujuan yang ada di dalam penciptaan alam semesta dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang kedua pernah saya tanyakan pada waktu pertemuan dengan di moderator dari Dr. Budi, tapi mungkin waktunya agak terbatas dan mungkin agak uh, di luar daripada, karena pertanyaannya pada waktu itu banyak sekali. Gitu. Pertanyaan kedua begini, Dr. Gigi, saya teringat kembali setelah saya juga tanyakan juga melalui Dr. Budi waktu uh, kuliah yang agak berbeda, yaitu kuliah dari Romo Wahyu. Catherine Blundell adalah seorang guru besar astrofisika dari University of Oxford. Pada tanggal 17 Juni 2022, beliau memberikan kuliah. Saya kira bisa diakses dari YouTube dengan judul Life in the Universe. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan di alam semesta ini. Seorang guru besar yang pintar sekali kalau menurut saya pribadi, ya. Kalau tidak mungkin dia tidak bisa diangkat sebagai guru besar di Oxford, ya. Um, dari situ saya bisa mendapatkan suatu pemikiran sedikit-dikitnya bahwa beliau pun dalam banyak kesempatan terasa saja ya, saya tidak bisa membuktikan karena tidak melakukan penelitian hal ini, bahwa postulasi dan konjektur mengenai alam semesta ini sampai dengan hari ini sangatlah belum lengkap. Walaupun sudah ada banyak kemajuan-kemajuan dibandingkan beberapa puluh atau ratus tahun yang lalu. Terlebih-lebih dengan berhasilnya diluncurkan uh, teleskop ruang angkasa James Webb, sehingga bisa kita mempunyai tambahan postulasi dan konjektur. Nah, uh, pertanyaan saya adalah untuk melengkapi postulasi dan konjektur itu tidak mudah, ya, karena ada tiga parameter yang tidak bisa diisi sampai dengan hari ini. Yaitu pertama, paradoks dari Fermi atau Fermi paradoks. Saya kira Dr. Gigi sudah sangat familiar dengan hal ini. Yang kedua adalah mengenai skala Kardashev. Walaupun kita sudah bisa menentukan posisinya dalam skala 0, tetapi kita belum tahu persis apakah skala 1, skala 2 nanti itu betul-betul seperti apa yang dipostulasikan oleh Kardashev. Dan yang ketiga adalah Drake equation atau persamaan Drake. F-nya itu tidak bisa kita isi sampai dengan hari ini. Ataupun kalau kita berusaha untuk isi, hampir-hampir tidak ada yang kita bisa isi sampai dengan hari ini. Ya. Nah, Stephen Hawking, Profesor Stephen Hawking, pernah mengungkapkan bahwa kita masih memikirkan, atau beliaulah sedikitnya, bukan kita ya, beliau masih memikirkan mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan extraterrestrial intelligence. Yang kalau menurut
pandangan saya dengan kemajuan astronomi modern dan kosmologi modern pada saat ini, itu harusnya, dalam tanda petik harusnya ya, tapi belum tentu benar saya, eh, ada di beberapa exoplanets. Karena exoplanets ini kan jumlahnya triliunan. Dr. Gigi sudah sangat familiar ya. Sementara yang baru kita ketemukan 5.000 plus dengan peralatan yang begitu mahal, yaitu salah satunya adalah teleskop ruang angkasa dari James Webb. Nah, berarti kan ilmu astrobiologi ini itu masih sangat jauh, boleh bilang masih zero ya, dalam tanda petik masih nol lah dalam hari ini. Masih membutuhkan waktu yang luar biasa panjangnya. Dari situ baru kita bisa melihat ada nggak itu extraterrestrial intelligence. Nah, di situ baru kita bisa melakukan benchmarking, kalaupun ada, ya itu, kalaupun ada, ya itu. Nah, kalau sudah bisa melakukan benchmarking, ini kan sebuah postulasi dan konjektur saja, ya itu. Nah, baru kita bisa mengetahui bahwa kita punya pendapat-pendapat ini benar atau tidak, ya itu. Kalau mereka bisa berkomunikasi dengan kita. Pertanyaannya adalah mereka bisa berkomunikasi nggak dengan kita pada tingkat level yang sama. Kalaupun bisa, kita mengerti nggak atau mereka mengerti nggak dengan pemahaman kita dan seterusnya. Dokter Gigi Iya. sudah paham sekali itu karena sudah banyak mempersiapkan untuk disertasi ya. Nah, pertanyaan saya dengan panjang lebar ini adalah apakah semua teori, entahlah semua pendapat, semua dalil ya di dalam berbagai disertasi dan lain sebagainya itu, saya kira masih perlu selalu disempurnakan dari waktu ke waktu. Ya, tidak bisa kita katakan ini benar gitu. Ya, kebenarannya masih bersifat sangat sangat relatif mungkin ya, no? Sampai dengan hari ini ya. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara supaya kebenaran relatif ini perlahan-lahan menjadi lebih tinggi tingkatannya. Nah, bagaimana pencerahan Dr. Gigi? Ya, ya, saya baru mau belajar ini dari Dr. Gigi. Terima kasih nih atas waktunya Dr. Siap. Gigi. Terima kasih Pak Dokter Saka. Siapa? Tertangkap poinnya. Siap. Ada yang lain? Mungkin. Sementara itu aja Dr. Gigi. Oh, terima kasih, Pak Ya. Dokter Saka. Siap. Ya, silakan Pak Gigi. Langsung dijawab dulu ya, Bu ya. Iya. Oke. Bagaimana tadi masalah memastikan kausalitas dalam trilogi ya dari Pak Saka tadi. Memang tadi sebagaimana saya sampaikan dalam ontologi kausalitas kan begitu rekan-rekan sekalian. Jadi memang ini sangat debatable ya. Debatable dalam artian itu jadi bahan perdebatan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Apakah kausalitas itu real, ada, atau hanya ide-ide manusia, atau hanya kategori manusia, kan begitu. Saya jawab, itu kategori manusia sekaligus itu adalah real, kan begitu. Kategori manusia memang dia bisa melakukan generalisir karena dia ada sungguh-sungguh, dia ada, kan begitu. Kalau hanya kategori, maka itu akan muncul subjektivitas yang semakin banyak, teman-teman sekalian. Maka kita bisa melakukan generalisir itu karena memang dia sungguh-sungguh ada, kan begitu. Kalau dia nggak ada itu nanti persepsi orang tentang kausalitas itu bisa beda-beda nanti, kan begitu kan. Kalau itu efeknya demikian ya. Jadi memang saya tidak sepakat dengan Hume ataupun David atau siapa namanya Immanuel Kant misalkan itu begitu. Jadi memang sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sudah jelas ya saya kira apa kausalitas itu. Memang sungguh-sungguh dia itu real. Kalau nggak ada itu maka tidak ada realitas saya kira. Itu ekstrimnya demikian rekan-rekan sekalian. Itu apa saya berpegang pada aspek itu. Lalu bagaimana memastikan adanya desain, adanya keteraturan, adanya tujuan. Kita gunakan beberapa variabel tadi Pak Saka, yaitu tentang analogi tadi ya, misalkan adanya tujuan garis finish kan begitu kan, lalu adanya fungsi kedudukan unsur dan sistem itu begitu. Loh kan analogis aja tuh, iya analogis. Tetapi kita juga bisa itu aplikasikan dalam alam semesta. Misalkan begini, andaikan Pak, alam semesta tak terhingga gitu ya. Ini spill materi Sabtu ya, enggak apa-apa ya. Alam itu tidak memiliki awal dan akhir. Dia tidak terbatas. Itu sebenarnya sudah menunjukkan energinya tidak akan bisa habis. Itu yang pertama. Ada yang kedua, kalau masih mau apa ya, masih mau lo entropi itu ada, maka dia harus membuat hukum baru untuk mengalahkan hukum termodinamika kedua.
yang menyatakan kekacauan itu semakin lama semakin bertambah. Itu harus dibantah dulu, bisa dikembalikan lagi. Lah, kelemahan teori Big Bunch atau teori siklik itu di situ nanti. Nah, itu kan begitu. Maka apa? Ada yang namanya keterhinggaan itu pasti tidak ada yang namanya tujuan, jelas. Kan begitu ya. Tidak ada namanya desain, tapi semua itu adalah accident. Semua adalah kebetulan. Muncul kritik yang lain, kebetulan. Oke, kita ikuti logika mereka misalkan. Kebetulannya satu banding berapa? Satu banding tak terhingga. Katakanlah seperti itu. Kita ikuti cara pikir mereka. Hasilnya berapa? Satu banding tak terhingga. Tidak terhingga juga. Katakan seperti itu misalkan. Untuk melahirkan satu semesta yang kayak begini, yang identik seperti ini ya, maka membutuhkan waktu triliunan tahun tak hingga juga. Bahkan tak hingga itu ya. Sampai masuk pada bumi seperti ini. Kan begitu. Apakah dia akan sampai pada penciptaan alam semesta kita yang itu notabene juga ada umur yang definitif, rekan-rekan sekalian, itu menjadi kontradiksi nanti. Misalkan demikian. Nah, akhirnya begini, untuk mendilematiskan itu, Bapak Ibu sekalian, maka apa? Tidak adanya batas. Itu menunjukkan tidak adanya keteraturan juga, kan begitu kan? Itu menunjukkan tidak adanya tujuan dan garis akhir. Beda dengan pandangan alam ada akhir. Akhirnya apa? End of universe. Bahasa orang beragama kiamat, misalkan demikian. Kalau ada kiamat, ada tujuan akhirnya, maka ada keteraturan tertinggi, kan begitu kan ya. Dan itu makin lama makin menurun dalam proses kesatuan sistem. Nah, itu untuk memastikan adanya sistem atau tidak, Bapak Saka, kan begitu ya. Jadi itu bisa diverifikasi dan juga bisa di itu ya, bisa di apa namanya dilogikan secara komprehensif misalkan. Kita lihat bagaimana semesta ini makin lama makin dingin. Dalam artian makin dingin itu temperaturnya makin turun karena energi yang makin turun. Itu menunjukkan keterbatasan, kan begitu kan ya. Dan nanti termo kedua itu kan sampai perpindahan panas tidak ada lagi stagnan. Kekacauan yang stagnan itu tidak bisa dikembalikan. Logikanya kan demikian. Artinya memang ada keterbatasan, ada keteraturan, ada kekacauan. Begitu. Kalau alam tak terhingga, ya nggak ada kekacauan. Logikanya seperti itu konsisten ya, kan begitu kan ya. Atau kalau nggak mau konsisten, maka dia menabrak hukum termo yang kedua, misalkan demikian. Itu untuk memastikan adanya penalaran teleologi, Pak ya, penalaran adanya keteraturan dan lain-lain itu. Daripada menggunakan teori yang accident tadi serba kebetulan, itu sangat-sangat tidak apa Pak ya, tidak realistis menurut saya itu tadi karena kemungkinan tak terhingga berbenturan dengan umur alam yang terhingga misalkan. Terus kita nggak ketemu Pak pola dasar universe itu apa? Karena kita makin lama makin menalar semesta ke hukum dasarnya, nggak ketemu hukum dasar. Makin lama makin banyak atau hingga Pak. Kalau gitu nggak ada universalitas, ini kan juga susah, nggak ada desain kan begitu. Itu kritik saya Pak ya. Yang itu saya spill untuk pertemuan berikutnya rekan-rekan sekalian. Oke, itu pertanyaan yang pertama Pak. Tolong nanti diberikan masukan mungkin atau balikan. Terus yang kedua, memang Pak, sains itu sangat terbatas dan dia itu teorinya ada yang apa ya settle, maksudnya dia itu sudah teruji, ada yang memang ini nampaknya oke ya tapi nanti bisa berubah ya, itu juga ada yang demikian. Ada yang teorinya mapan tapi belum terbukti Pak. Misalkan begini, ada temuan-temuan sains yang itu bersifat apa ya, settle, misalkan alam semesta mengembang itu jelas fakta apa ya, itu jelas fakta, nggak mungkin kebalik gitu kan. Alam loh mengembang, oh enggak, salah, mengecil, kan nggak mungkin begitu kan, demikian misalkan demikian. Terus apa namanya, radiasi radiasi latar belakang kosmik misalkan itu menunjukkan bagaimana terbentuknya generasi apa namanya itu galaksi mula-mula misalkan gitu, itu peninggalan masa masa apa namanya cahaya pertama kali misalkan saat Big Bang. Ada juga hal yang perlu dibuktikan Pak, misalkan adanya inflasi kosmik. Itu kan apa jejaknya, jejaknya itu ilmuwan masih mencari misalkan demikian. Itu begitu. Memang tadi yang Bapak sebutkan tadi paradoks Fermi tentang apakah ada kehidupan di luar bumi kita Pak ya. Terus ada safe scale tentang seberapa tinggi derajat kemampuan peradaban kita, dan juga Derek tadi ya, teorem Derek itu ya tentang bagaimana batas-batas semesta ini seperti apa.
Memang ada beberapa yang belum kejawab, Pak. Saya setuju. Kan begitu kan ya. Cuman saya berpegang pada temuan-temuan sains yang sudah terverifikasi dan dia itu bersifat settle tadi kayak hukum hukum ya Pak ya, hukum termo kedua misalkan. Itu kan tidak mungkin apa ya, tidak mungkin dalam artian salah ya atau dibantah ya. Yang itu oh iya, kata aturan bisa dikembalikan lagi. Faktanya tidak ada demikian, misalkan demikian itu begitu. Kalau saya berpijak pada itu, Pak. Jadi memang sains sebagai analisis tambahan, utamanya di filsafat yang lebih universal, kan begitu kan. Sains ini sebagai penguat penguat apa ya, bagaimana mekanisme asal usul alam dan kayak eksoplanet, terus astrobiologi dan sebagainya tadi itu, menurut saya Pak, perlu dikaji memang iya. Cuman dalam kajian kajian ini tuh khas utamanya pada kosmologi sebenarnya atau asal usul alam alam semesta lebih pada ke situnya. Nanti kan kajiannya apakah Big Bang itu awal misalkan, apakah dia itu hanya apa namanya bentuk pengembangan dari semesta berikutnya. Mungkin lebih fokus relevan di situ, Pak. Itu menurut hemat kami masih bertahan dengan jawaban tersebut. Saya pribadi kalau tanyain ada nggak alien itu, saya juga bingung jawabnya. Ada apa tidak kan begitu kan ya. Tapi menurut saya tidak terhubung apa dengan apa ya, tidak terlalu terhubung ya dengan tema kajian kita karena kita cukup bagaimana menunjukkan asal usul alam semesta itu memastikan keterbatasan dan maupun keteraturan. Saya kira itu yang lebih relevan, Pak Saka. Begitu jawaban saya Bu Gea untuk Pak Saka. Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. Gigi. Terima kasih. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Saka. Iya, Pak. Ya. Baik, selanjutnya kita ke Pak Aldi Sefta. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Waalaikumsalam. Gigi. Iya, eh, iya saya mau menanyakan awal mula kenapa sih adanya ateisme ini kan suatu kritik untuk ateisme ya. Adanya kritik tentang ateisme itu kan pertamanya itu kalau saya baca Nietzsche, Freudian, terus teori evolusi yang kayak gitu ya. Eh, apakah mereka timbul itu karena ada kecewaan terhadap agama atau kekecewaan atau sakit hati terhadap agama atau gimana secara psikologisnya mungkin dari alam itu sebelum ke universe itu aja mungkin. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Aldi Sefta. Jadi memang sejarah ateis itu memang ada Pak. Yang itu kecewa dengan agama itu ada. Misalkan kita agak melebar dari tema kita nggak apa-apa ya. Misalkan kayak Marx, Marx itu kan trauma betul dengan borjuisme ya, misalkan borjuisme yang itu menggunakan topeng agama tertentu misalkan. Itu kan sangat traumatis. Terus Nietzsche itu juga demikian, Freud, terus Hawking. Hawking itu mohon maaf dalam keadaan tubuhnya yang apa seperti itu, akhirnya dia itu juga ada sisi mengutuk Tuhan juga itu ada di buku biografinya. Jadi memang atau kita mungkin pernah tahu komunitas Indonesian Atheist itu kan begitu ya. Itu anggotanya itu tidak semua menggunakan argumen, tapi juga cukup banyak yang itu Pak menggunakan rasa sakit hati. Misalkan saya dulu pernah dipersekusi, misalkan itu juga ada yang bilang begitu. Saya dulu pernah apa ya melihat agama itu kok kayak mohon maaf teroris dan sebagainya ya. Itu kok saya tidak suka ya. Misalkan demikian teman-teman sekalian. Jadi memang ateisme itu bisa muncul karena dua. Sungguh-sungguh pemikiran, ya kayak Peter Higgs misalkan. Peter Higgs itu yang menemukan apa namanya Higgs boson itu ya, yang disebut materi Tuhan itu. Atau yang ada yang karena kecewa, sakit hati. Yang kecewa ini kita bisa runtut dari sejarah zaman Renaissance itu juga muncul luar biasa karena memang ada jengkelnya juga ya waktu itu. Itu begitu. Begitu Pak Aldi, apa namanya kalau kalau sejarah ateisme itu ada rasa jengkel juga memang faktanya ada juga karena faktor pemikiran kan demikian. Begitu Pak Aldi ya. Terima kasih Pak. Yeah, yeah.
Baik, terima kasih Pak Aldi untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Gigi. Selanjutnya kita ke Mas Nurudin. Silakan Mas. Ya, bisa terdengar Terdengar Oh, Mas. suaranya? oke, Pak Nurudin, jelas. Iya, iya. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali Pak Gigi, walaupun tadi saya agak telat ya. Iya, Mungkin Mas. ada beberapa hal Pak, saya ingin klarifikasi. Yang satu, kalau biasanya kan kalau di dalam apa itu namanya ya, apa namanya, studi ilmiah kan ada konteks of discovery dan konteks of justification. Dan kalau konteks of justification kan terkait dengan ini kebaruan apa dan lain-lain. Kalau saya tertarik konteks of discovery dalam arti kok jenengan tertarik dengan isu apa kosmologi, ateisme dan lain-lain itu apa kira-kira yang latar belakang personal gitu kan, itu kan itu seperti apa, itu yang pertama. Nah yang kedua, disebut tadi tentang sistem ya, maksudnya sistem itu kok saya membayangkan mas, sistem itu maksudnya apakah semacam model kosmologi baru begitu yang kira-kira dibasiskan kepada ateisme begitu, yang menurut jenengan itu lebih apa ya namanya, lebih koheren dibandingkan dengan kosmologi yang dibasiskan dengan ateisme, atau seperti apa? Karena kan arti teori sistem itu kan bisa bisa macam-macam gitu kan, tergantung maknanya apa gitu kan. Itu orang Aristoteles memasukkan sistem itu juga maksudnya dalam arti yang ya semua filsafatnya itu ya sistem gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apa itu namanya, tentang tadi kan itu kan mix ya, jadi apa namanya, menyatukan antara yang kosmologi dan yang desain itu ya, atau teleologi atau ya argumen itulah. Nah, biasanya kalau tadi mungkin juga sempat ada yang disinggung sama penanya sebelumnya tentang kalau di dalam kerangka apa sistem ini gimana memahami evolusi? Apakah evolusi ditolak karena kan kreasi ex nihilo ya? Apa kemudian itu kan karena biasanya kan masuk ya di dalam bahasan evolusi, tidak hanya evolusi biologi tapi ada evolusi kosmos dan lain-lain yang nggak jelas aja. Maka tadi kan kemudian ada semacam multiverse kan sebenarnya juga ekstrapolasi dari teori evolusi tingkatnya itu kan ketuhanan di sana. Nah itu yang mungkin yang terakhir saya nggak tahu, mungkin ini bisa dijawab atau tidak. Biasanya ateisme juga muncul lewat apa tuh namanya, teori kuantum. Jadi teori kuantum itu sebagian menggunakannya untuk spiritual, tapi sebagian juga menggunakan untuk ateisme dengan mengatakan loh di tingkat kuantum nggak ada kausalitas, nggak jelas gitu, tiba-tiba muncul. Nah, itu kira-kira seperti apa? Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nurudin. Oke, ada 4 question ya yang saya rangkum. Saya coba jawabnya Mas. Yang pertama adalah ketertarikan personal. Kenapa kok tertarik dalam tema ini? Kan begitu kan? Saya juga heran Mas. Saya tuh jujur suka tema kajian filsafat dan kosmologi itu sejak SMA Mas. Itu kenapa ya? Karena saya cerita sebentar Mas ya. Jadi memang saya SMA itu mencari jati diri saya, jujur. Saya mencari hidup itu buat apa sih? Kan begitu kan. Terus apa namanya? Saya sebagai seorang muslim nih yang itu beriman pada Allah Tuhan saya, itu karena orang tua, bukan karena saya mencari. Kayak Nabi Ibrahim begitu ya, yang itu dengan nalarnya terus dapat bantuan dari Allah juga. Lah itu saya ada keraguan jujur Mas saat itu Mas, waktu saya jadi diri itu. Kok bisa alam semesta itu ada? Saya menanyakan itu Mas. Ya mungkin hal yang tabu ya waktu itu di lingkungan saya. Juga apa ya argumen adanya Tuhan? Saya itu kok nggak bisa apa ya menemukan itu. Tapi saya cukup iman saja, iman saja, iman saja. Saya dulu sempat gitu Mas. Makin saya pendam, makin saya press, makin kuat. Akhirnya saya pengen tahu itu. Saya menyukai tema kajian itu, Mas, akhirnya. Kan begitu kan. Terus saya waktu tes psikologi SMA itu, Mas, ada beberapa kerjaan yang disarankan. Satu yang paling saya bikin kaget, tapi saya senang yaitu you recommended menjadi filsuf. Saya kaget, Mas, tapi saya senang. Itu kan begitu. Jadi saya emang suka tema-tema itu ya. Akhirnya saya bawa itu, Mas, sampai S2 dan S3 ini saya konsisten dengan tema-tema kajian itu. Walaupun teman-teman saya bilang itu kajian berat loh gimana loh. Tapi saya suka itu begitu. Itu begitu Mas ya, itu yang
Nomor pertama. Yang kedua, makna sistem. Saya jujur, Mas, mengenal makna sistem ini dari Jasir Auda, gitu begitu ya. Ulama fikih Islam yang itu menggunakan teori sistem yang dari sains diaplikasikan dalam usul fikih, Mas ya, makosid syariah itu. Saya jujur ada inspirasi dari situ, Mas, malah. Dan Jasir Auda itu tidak sekedar punya teori sistem fikih, tapi juga punya teori sistem adanya Tuhan. Teori sistem dimaksud adalah argumen teleologi, tapi kan begitu yang dimaksud itu, Mas. Akhirnya saya itu jadi inspirasi saya, Mas. Inspirasinya tadi itu. Jadi makna sistem di sini adalah bagaimana mendekonstruksi argumen kosmologi teleologi lama, didekonstruksi terlebih dahulu, dikritik dulu, lalu dibangun, lalu bagaimana hubungan antara kosmologi dan teleologi, mana yang lebih dasar. Apakah bisa berdiri sendiri atau ini kesatuan, tapi harus ada yang lebih dasar nih. Kalau dihilangin ini masih bisa bertahan, itu kan begitu. Itu yang membedakan dengan argumen Peter Kreeft, 20 argumen adanya Tuhan misalkan, atau argumennya Andrew Luke yang itu menyatakan andai kan kosmologi ini nggak ada sekalipun, ada teleologi loh, itu masih begitu. Kalau di argumen saya, teleologi itu bukan sebagai argumen, tapi dia itu sebagai penguat adanya keterbatasan. Jadi saya menyusun bagaimana keterbatasan itu sebagai fondasi yang membingkai adanya keteraturan dan adanya kekacauan. Ini yang seringkali luput, Mas. Bagaimana menyatukan ini semua dalam satu kerangka teori. Itu mana teori sistem yang saya buat itu di situ. Bukan teori sistem di Big Bang-nya, bukan, Mas. Karena riset ini saya lebih menguasai filsafat daripada sains. Big Bang itu uh, konsisten dan relevan dengan sistem filsafat yang saya bangun tadi itu, yaitu keterbatasan itu membingkai keteraturan dan adanya kekacauan. Kurang lebih demikian, Mas. Itu jawaban nomor 2 dan yang membedakan dengan argumen-argumen yang lain. Yang ketiga, evolusi, Mas. Lah ini tidak saya kaji jujur, tapi ini mungkin buat riset berikutnya, Mas ya. Karena di disertasi saya itu fokusnya adalah pada asal-usul alam, bukan asal-usul makhluk hidup. Saya pribadi tidak menguasai, Mas, biologi dan sebagainya tidak menguasai. Bagaimana asal-usul manusia maupun asal-usul makhluk hidup. Tapi itu juga layak dikaji ke depan. Saya sepakat. Memang ada evolusi terbentuknya bintang ya, dan evolusi terbentuknya galaksi. Justru adanya evolusi itu, Mas, menunjukkan keterbatasan, menunjukkan dia itu new, atau dia apa namanya ada usia tua dan muda, kan ada gitu, Mas ya, ada golongan galaksi muda tua, berarti kan ada umur yang berbeda-beda dan dia bisa didefinisikan dan dia terbatas, bukan ini berapa evolusi bintang nih tak terhingga, wah nggak bisa didefinisikan dong kalau begitu. Nah, itu kan misalkan demikian. Jadi ini menarik mungkin untuk kajian berikutnya bagaimana eh, evolusi itu dimasukkan dalam teori sistem ini, itu begitu. Itu gitu, Mas ya. Nomor 4, mekanika kuantum. Nah, ini bagus sekali. Nanti kita kaji di pertemuan yang kedua, Mas, khususnya ya. Tapi kalau saya spill sedikit, saya pribadi tidak semua teori kuantum saya sepakat. Misalkan yang menyatakan bahwasanya tidak ada hukum sebab akibat. Ini tidak konsisten, Mas. Saya spill bagaimana argumennya Stephen Hawking yang menyatakan sebelum adanya Big Bang ada fluktuasi kuantum, ada atau apa kuantum yang tidak stabil itu ya, yang itu menyatukan katanya Hawking ya, Mas ya, relativitas umum, gravitasi dan juga mekanika kuantum. Lalu dia spontan muncul universe yang tak terhingga banyaknya, lalu dia muncul alam semesta kan begitu. Atau sebelumnya disebut dengan imaginary time atau waktu imajiner. Hawking tidak konsisten dalam hal ini karena dia itu gini, Mas, membatasi jangan bertanya ada apa sebelum Big Bang, karena itu sama dengan menanyakan ada apa sebelah utara dari kutub utara, kan begitu. Tapi Hawking tidak konsisten lagi, Mas. Dia malah melangkah lebih jauh, kan begitu. Kalau saya silakan melangkah lebih jauh, tapi jangan memasang barel barel pertahanan yang menyatakan jangan menanyakan. Karena kata sebelum itu tidak mesti menunjukkan urutan waktu, tapi menunjukkan kausalitas, kan demikian. Jadi dalam kuantum sekalipun ada sebab, kita mungkin tidak tahu, tapi pasti ada sebab. Kok bisa ujuk-ujuk ada tanpa ada sebab? Ini kan akibat. Nah itu begitu, Mas. Itu yang saya nggak sepakat dengan mekanik kuantum di sebelah sebelah situnya ya. Dan saya kira itu tidak akan konsisten sih kalau bertahan dengan cara pandang seperti itu. Itu juga menunjukkan kausalitas kok dari bahkan fluid sekali, Mas. Dari imaginary time menuju ke
empat dimensi waktu itu juga mengalir loh. Hawking itu menjelaskannya demikian, itu juga tidak konsisten kan begitu. Begitu Mas Nurudin, apa jawaban saya yang kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ya, Itu gitu. terima kasih Pak. Iya, Mas. Baik, terima kasih Mas Nurdin, juga Pak Gigi, terima kasih. Selanjutnya kita ke Pak Amir Khan. Silakan Pak. Saya belum ya. Oke, terima Saya. kasih Iya, sebentar Mbak Pak. Moderator. Silakan Pak Amir Khan. Ya. Oke, makasih Mbak Moderator, Mbak Selvi. Perkenalkan Mas Gigi, saya Amir dari Madura ini Mas. Sampang. Oke, Mas Amir. Dekat ya, Surabaya saya. Oh gitu ya. Kebetulan senang sekali dengan kajian filsafat. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin mengkritisi pemikiran Mas Gigi. Bagaimanapun itu sebuah pemikiran yang saya apresiasi dari segi ingin membangun sebuah teori begitu ya. Ada teori tadi fondasi sebab akibat, kemudian keteraturan dan kekacauan. Nah, teori yang Mas Gigi bangun itu sebenarnya tidak cukup memberikan kepuasan kepada saya dalam hal apakah teori itu benar-benar bisa diuji dalam sebuah realitas begitu. Karena ini kebetulan Mas Gigi mengkritisi tentang ateisme. Saya membaca Cicero itu tidak ada yang baru dari apa yang disampaikan oleh Mas Gigi itu tadi. Jadi hakikatnya itu hanya pengulangan saja yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca bukunya The End of Fight punyanya Sam Harris itu Mas, maka kita akan berpikir ulang tentang keyakinan-keyakinan, terutama pada poin di mana tadi Mas Gigi itu sepakat bahwa ya Tuhan harus ada. Katanya Voltaire itu jika Tuhan tidak ada maka kita bikin ada. Nah dalam konteks ini, bagaimanapun Mas Gigi tadi menjelaskan secara ilmiah begitu ya, atau dengan bahasa-bahasa yang sulit itu saya sampai kesulitan untuk mengejar tuh. Pada hakikatnya itu kesepakatan saja. Oke, kita sepakat Tuhan itu ada. Dengan segala macam argumen tadi yang dibangun. Sayangnya argumen itu saya pikir masih jauh dari apa yang saya harapkan sebagai sebuah teori. Salah satunya fungsi teori itu predictable, dia bisa memprediksi kan. Nah, prediksi-prediksi yang Mas Gigi tadi bangun dalam sebuah argumen itu tidak lebih dari prediksi-prediksi imajiner, Bu. Jadi pertemuan ini tampaknya harus ditindaklanjuti untuk memperdalam apakah memang saya itu kurang paham dengan filsafat ataukah filsafat itu memang tidak mampu menjangkau eksistensi dari ketuhanan itu sendiri. Kosmologi yang paling canggih sekalipun. Saya pernah membaca Karina Supeli itu, yang dia mengatakan bahwa oke, di situ ada ruang kosong dan saya senang ada di dalamnya. Artinya dia tidak bisa menjawab juga apakah Tuhan ada gitu. Dia hanya saya merasa kerasan ada di dalam ruang yang kosong itu. Saya sempat berpikir dulu Mas bahwa filsafat bagaimanapun itu memiliki jarak yang amat luas gitu ya untuk menjangkau eksistensi ketuhanan ini. Tetapi bagaimanapun saya appreciate itu Mas Gigi, usaha yang sangat luar biasa saya pikir karena bagaimanapun saya harus mengkaji ulang keyakinan-keyakinan filosofis yang selama ini saya bangun bahwa ketika Anda ingin mengkaji Tuhan, ya sudah percaya saja gitu. Bagaimanapun kita mencarinya juga akan ketemu dengan ruang kosong yang gelap itu nantinya. Teori Mas Gigi sayang sekali banyak kalau dalam logika itu dibangun dari appeal to ignorance gitu. Mas Gigi banyak sekali menyimpulkan dengan mengabaikan. Saya tidak setuju dengan ini, saya tidak menolak ini. It's okay, itu pandangan Mas Gigi. Tetapi di dalam membangun sebuah teori seharusnya ada penjelasan yang kemudian kenapa itu salah, kenapa itu benar, kenapa Mas Gigi setuju atau tidak setuju dengan itu. Mungkin saya tidak membaca disertasi Mas Gigi ya secara komprehensif, hanya sepintas seperti ini sehingga pemahaman saya kurang begitu. Oleh karenanya saya meminta bagaimana Mas Gigi mengkonstruksi ulang itu sehingga
teori itu benar-benar handal gitu. Jadi dikatakan bahwa teori terdiri dari konsep yang kemudian konsep itu bisa membangun sebuah gagasan begitu, yang kemudian gagasan itu bisa diartikulasi kira-kira begitu dalam sebuah realita gitu. Apakah itu realita pemikiran ataupun realita kenyataan dalam kehidupan itu, idealisme atau materialisme kan begitu. Mas Kiki berdiri di sisi mana? Saya pikir itu dulu Mas. Kapan-kapan kalau ada waktu saya ingin kembali untuk mengikuti, karena banyak teman-teman yang lain nih mau juga bergabung untuk bertanya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab dulu ya, Pak Amir ya. Apakah teori ini bisa diuji? Tentu bisa, Pak. Diuji aja tentang bagaimana tadi ya sistem konsepnya, generalisasinya, prediksinya bisa diuji semua. Silahkan. Karena diuji itu kan nggak mesti harus verifikasi empiris ya, Pak. Tapi bagaimana konsistensi logika dan bagaimana ketika dia di realitas seperti apa. Itu silahkan, bisa diuji banget. Itu kan begitu. Jadi bisa dikritik, bisa dekonstruksi, silahkan. Itu begitu. Yang kedua, nggak ada yang baru. Lah ini Bapak mengkomparasikan dengan apa dulu? Nggak ada yang baru. Itu harus jelas, Pak. Mas, saran saya, kita boleh mengklaim ini nggak ada yang baru, ini ada yang baru, tapi harus ada penjelasan. Tadi saya sudah jelaskan apa ini yang membedakan dengan argumen kosmologi biasa. Tadi sudah saya jelaskan. Tadi sudah saya jelaskan apa yang membedakan dengan argumen teleologi biasa. Bedanya dengan argumen Landcraig, argumen Locke, dan sebagainya. Dalam satu kerangka sistem, Pak. Tadi itu kan begitu. Sebentar, mohon maaf, ada motor ya. Bentar. Oke, lanjut dulu. Nah, itu begitu, Pak. Jadi kalau nggak ada yang baru, nggak ada yang baru di sebelah mana, tolong mungkin lebih baik ditunjukkan, lebih dispesifikan. Itu begitu. Yang berikutnya ada batas-batas, kan begitu kan ya. Kalau saya lebih senang begini, Pak. Daripada seiman saya jadi iman tanpa pendasaran, saya lebih baik berjuang dengan kemampuan nalar saya, kan begitu kan ya. Saya kira Tuhan itu tidak akan tinggal diam. Dalam artian Tuhan itu pasti akan memberikan kita bekal yang bagus, yaitu adalah akal pikiran kita, kan begitu. Selama kita itu masih bisa mencari hukum-hukum universal, maka insya Allah itu akan pasti bisa ketemu yang benar dan konsisten ya Pak ya, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Itu jawaban singkat saya. Dan yang berikutnya ada mengabaikan apa Pak? Saya kok nggak paham. Itu mengabaikan apa? Saya kira kan tadi sudah saya kasih saya kritik argumen kosmologi teologi, saya bantah kan begitu kan ya, terus saya rekonstruksi kan begitu kan. Posisi saya juga jelas, saya bukan materialisme, bukan idealisme juga, karena saya itu kalau materialisme nanti ujungnya ya ateis Pak. Kalau idealisme nanti ya jatuhnya nanti kan seperti mungkin Plato dan kawan-kawan. Tapi saya itu lebih ke realis, objektif, lebih mungkin begitu ya. Kalau sebutan-sebutan nama kan begitu kan ya. Itu untuk saya jujur saya nggak paham mengabaikan yang mana. Karena saya kira itu tadi saya sudah kritik dan rekonstruksi kan demikian. Terus perkara tadi pendapat Ibu Karlina Supeli memang itu adalah pendapat kekosongan ya. Cuman kalau saya pribadi yaitu Pak, ikhtiar kita harus kuat. Dalam artian kuat tadi itu dalam membangun sistem. Jadi jangan sekedar mengkaji Big Bang selesai disimpulkan oh ya ini gantung ya. Itu tidak cukup begitu. Oh, keteraturan alam itu ada Tuhan. Saya tidak begitu juga. Oh, ada kosmologi asal-usul alam ada yang menciptakan Tuhan. Tidak seperti itu, Pak. Tapi ya tadi ini saya dekonstruksi semua dulu, Pak. Lalu saya bangun rekonstruksinya tadi itu tentang hakikat kausalitas, hubungan keteraturan sama kausalitas dan kekacauan, kan begitu kan ya. Terus bagaimana ini mendasari teori Big Bang. Tadi kalau sains saya jawab Pak Saka tadi, bahwasannya memang teori Big Bang sekalipun ada aspek-aspek yang masih perlu dibuktikan. Misalkan apa bukti empiris dari adanya inflasi kosmik misalkan. Itu harus ditemukan segera. Misalkan demikian. Jadi itu Pak, sekilas Pak ya, saya tidak mungkin menjelaskan lagi kan begitu kan ya. Sekilas jadi argumen saya itu demikian. Kalau masalah novelty tadi ya, saya kira bisa jelaskan Pak apa distingsinya tadi dengan argumen-argumen yang lain. Begitu Pak Pak Amir kan. Terima kasih dan Sedikit lagi moderator. Ya. Baik. Silakan Pak. Terima kasih Mas Gigi. Pak. Karena ini Zoom gitu ya, dan ini bahasa tutur begitu, susah untuk kita lacak gitu ya. Kita punya keterbatasan tuh untuk menangkap semua yang disampaikan oleh Mas Kiki.
Andai kata ini bahasa tulis mungkin akan berbeda, sehingga saya ingin sekali membaca buku dari Mas Gigi ataupun disertasi kalau itu Ya, memungkinkan, sehingga saya bisa kritik dalam bentuk tulisan tuh, dan itu lebih oke. objektif saya pikir. Ya, Itu Mas Gigi. saya kirimkan linknya aja Pak ya. Apa Ah, oke. di room chat ya nanti ya. Oke, Siap, gitu. siap. Makasih. Makasih Pak Amir. Siap. Baik, terima kasih Pak Amir Khan, juga Pak Gigi. Selanjutnya kita ke Pak Yudhistira Lasmana. Silakan Pak. Ya, selamat malam. Terima kasih, moderator. Selamat malam. Selamat malam, Pak Dokter. Saya juga sudah mendengarkan dengan panjang kali lebar, kepala juga sudah cenut-cenut dengan bahasa yang agak kusuk sana kusuk sini. Jadi begini aja lah, saya yang mudah-mudah aja bahasa sederhana. Tadi kita melihat ateisme itu kan zaman peradaban itu memang belum ada agama ya. Kalau kita lihat filsafat Tiongkok itu zaman peradaban, tiba-tiba kenapa bumi itu bisa meledak, ada kekuatan roh di dalamnya. Jadi kita bisa memahami ateisme itu dalam posisi seperti itu ya, bukan karena kecewa dengan satu kepercayaan. Kadang zaman peradaban kan agama belum muncul, kepercayaan belum muncul. Mungkin pengetahuan tentang Tuhan juga belum muncul. Nah, pertanyaan saya atau dialog, bukankah alam ini pada mulanya zaman peradaban itu dimulai, alam ini telah menyediakan ilmu pengetahuan. Di alam ini menyediakan ilmu pengetahuan tentang apa? Hukum terhadap alam itu sendiri. Dan dikatakan alam ini menerima matahari, atau dia tidak mengembalikan matahari, tapi dia mengembalikan dalam bentuk yang lain, buat kehidupan lain. Tetapi rentetan tersebut akan kepada matahari pula. Nah, jadi seperti yang dikemukakan tadi di panjang lebarkan itu, pertanyaan saya, jam itu kan berjalan selalu ke depan, artinya waktu itu ke depan. Bukankah manusia ini bisa menemukan ilmu pengetahuan dari satu perjalanan peradaban dunia ini? Satu pertanyaan. Bukan Benar Pak. berarti Pak tolong ya, diulang yang terakhir Pak. Bukankah tadi ya? Bukankah tadi maaf Pak? bukankah manusia ini akan menemukan ilmu filsafat atau teori-teori dalam perjalanan peradaban manusia? Jadi bukan ketika manusia sudah beradab, manusia baru bisa menemukan sejarah. Bagaimana dua dimensi itu cara melihatnya itu? Ataukah manusia dari depan ke belakang, atau dari belakang mendorong manusia itu menemukan teori-teori ilmu filsafat? Karena dunia ini kan, alam ini menyediakan ilmu pengetahuan. Sudah ada, cuman belum kita temukan. Ya. Ketika seperti Bapak menemukan, Bapak mengatakan ini teori dari saya, padahal itu alam sudah menyediakan buat kita kan. Jadi saya mau mengatakan Tuhan itu sudah menyediakan segala-galanya. Apalagi kalau kita melihat dari penjelasan Bapak bahwa alam itu dari sesuatu yang tiada, sehingga dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Artinya mungkin dunia ini tidak satu. Ada dunia jasmani, ada dunia rohani. Jadi banyak dunia ini yang belum kita temukan. Seperti itu, Pak Dokter. Siap. Ya. Saya hanya minta pandangan aja, bagaimana pandangannya. Iya, Pak Yudhistira, terima kasih. Ya, memang setuju Pak saya dalam beberapa hal, yaitu memang Tuhan itu menciptakan hukum-hukum universal Pak. Kalau dalam bahasa Quran itu kan mizan gitu Pak ya. Hukum-hukum keseimbangan, timbangan-timbangan. Memang manusia yang perlu menggali mizan tersebut akhirnya menjadi pengetahuan, konsep maupun teori. Kan begitu Pak. Jadi memang kemajuan suatu peradaban itu memang seharusnya Pak ya, itu bergerak maju, memang demikian. Walaupun dia itu juga bisa mengalami kemunduran, terus juga dia bisa, kalau siklusnya Ibnu Khaldun itu kan siklus peradaban itu loh Pak, ada pendirian, terus dia itu berkembang, dia settle, terus dia jatuh, dan begitu terus. Memang itu kan siklus dari suatu peradaban. Nah, jadi memang kayak gini loh Pak, kayak piramid Mesir aja loh. Kita itu kan kagum Mbak ya. Loh itu bagaimana
zaman dulu kok sudah nemu seperti itu, luar biasa. Para insinyur zaman sekarang aja mungkin masih geleng-geleng bingung itu seperti apa. Itu kan begitu, Pak ya. Iya, iya. Terkadang memang kita juga perlu mundur ke belakang, merekonstruksi masa lalu dan menarik hikmah keunggulan, Pak. Itu juga perlu. Jadi memang kita tuh jangan, kita nggak gini ya, apa namanya, kayak masa lalu itu tinggalkan semua, kan nggak bisa begitu, karena ada akar sejarah, apalagi akar sejarah yang bersifat universal, apalagi wah itu perlu dikaji, Pak. Misalkan kayak apa namanya, garis rantai keesaan Tuhan itu kan ya tetap, walaupun zaman dulu dari zaman Nabi Adam, maka itu ya tetap perlu diteruskan, itu begitu, Pak ya. Terus tadi perkara apa namanya, posisi saya itu ada awal ada akhir, Pak, bukan tidak ada awal tidak ada akhir, ada awal ada Bukan begini akhir. maksudnya begini. Karena begini, maaf. Yeah. Alam ini ada karena dari segala sesuatu yang tiada. Ya toh? Kalau dia dimulai dari sesuatu yang tiada dia menjadi ada, kan bukan berarti dimensi sulap. Ya kan, Yeah. simsalabim. Ya, pasti ada penjelasan teoritisnya, ada filsafatnya, ada antropologinya. Tadi kosmos teologis, ada antropologi. Nah, antropologi itu adalah bagian juga dari pemahaman kita untuk memahami sejarah kehidupan manusia dilihat dari belakang, dari depan ke belakang. Peristiwa itu di belakang mengantar kita ke depan. Dua dimensi tersebut pandang yang berbeda. Disitulah kita menemukan satu ilmu pengetahuan peradaban baru. Jadi antara awal dan akhir muncul di persimpangan tengah jalan itu. Nah, mengapa kita bisa mengatakan bahwa tidak ada awal, tidak ada akhir? Karena kita melihat pada saat di tengah, titik koordinat kita. Kita tidak tahu sejarah bagaimana peradaban itu terjadi. Kita hanya membaca dalam buku-buku literasi, sejarah-sejarah perjalanan bangsa dari kitab suci, dari Al-Quran. Iya kan? Nah, disitulah alam itu, sistem alam itu sendiri dirinya menyajikan atau mensajikan ilmu pengetahuan bagi kita. Karena alam ini telah mencatat dirinya dalam hukum antara sebab akibat. Ya, kalau kita tidak bisa mengurus alam ini, akibatnya kita yang menanggung. Alam ini kan berevolusi, memperbaiki diri dia yang begitu sudah tua, ribuan juta miliaran tahun. Terus kalau kita lihat dalam kisah kita, boleh di dalam kitab suci ataupun di dalam Al-Quran, perjalanan manusia itu mengalami peradaban dari satu fase ke fase. Kalau kita lihat zaman tradisi Tiongkok itu, dari zaman dewa-dewa, zaman para raja, zaman revolusi, seperti Indonesia juga kan, zaman raja-raja ada peradabannya. Itu kan semua tidak bisa tinggal, tergantung dari mana sisi kita itu merangkum satu filsafat atau satu teoritis yang seperti dipaparkan oleh Pak Dokter. Kira-kira itu argumentasi saya, Pak. Ya, siap, setuju, Pak. Saya memang begitu, dalam artian jika kita itu sungguh-sungguh menggunakan apa namanya, kembali ke masa lalu, memang ketemunya awal dan akhir, Pak, atau kreasi sendiri. Betul, Pak, saya setuju. Karena titik memang kita koordinatnya di kita, betul. Kalau kita kan, alam sudah ada ya, maka alam sudah ada seterusnya. Ini kan argumen yang jumping, Pak ya. Saya setuju. Betul. Ya, betul, Pak. Jadi manusia itu kan sungguh diberi Tuhan hikmat, hidayah, wahyu. Dan wahyu itu sampai hari ini kita bisa temukan. Wahyu itu jangan kita tangkap dengan konotasi kitab suci masuk surga, tidak. Filsafat itu mendatangkan wahyu berikut dan seterusnya. Wahyu Tuhan itu tidak pernah berhenti, tidak stuck dia. Dia kalau stuck itu dia hilang, berhenti, dewa dia. Begitu. Jadi ruang kosong hampa itu bukan kosong, nol. Ruang hampa itulah, disitulah bersemayamnya hakikat yang tak terbatas itu. Begitu sih, Dokter. Halo. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yudhistira, juga Dokter Gigi. Terima kasih, Pak Dokter. Terima kasih, Pak Yudhistira. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita ke Pak Sugeng Widianto. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, memang saya ini dari Gresik ya. Saya suka sekali bahasan ini dan baru pertama bergabung. Saya ingin tanya begini ya, kritik ateisme itu kan
menurut saya dengan yang disampaikan Mas Gigi ini sudah sangat bagus ya, sangat apa ya, sangat komprehensif dan layak ya disebut teori yang baru begitu ya. Teori yang baru, mudah-mudahan nanti muncul teori-teori yang baru yang lainnya. Nah, itu seperti itu. Tapi begini, tanya saya. Mohon maaf ya, sini saya ini lulusan SMA soalnya. Nah, ini saya mau tanya gini. Kan begini Mas Gigi. Ateisme sekarang yang berkembang itu tidak lagi sekedar tidak percaya Tuhan, tapi ada bentuk-bentuk varian baru yang seperti deisme, agnotisme seperti itu. Nah, namun ini apakah ini bisa dijawab dengan kerangka teori yang sudah Mas Gigi sampaikan atau perlu kajian lagi yang lebih mendalam gitu Mas Gigi? Itu sih singkat saja barangkali. Terima kasih Mas. Terima kasih atas kesempatannya. Mas Sugeng, Gresik. Dekat Mas dengan saya Surabaya, Mas. Iya. Memang gini Mas, teori kami yang kami bangun itu fokusnya membuktikan adanya Tuhan. Terus yang kedua itu adalah yang kita bahas Sabtu besok Mas ya, itu mengkaji tentang kritik terhadap ateisme. Apakah bisa untuk mengkritik agnostik? Saya jawab bisa, tapi tidak sepenuhnya. Itu gitu. Karena gini Mas, ini juga saya juga ini Mas, jujur pengen misalkan menghasilkan teori yang ketiga yaitu teori sistem kritik atas agnostik. Itu pengen banget membuat itu Mas. Itu kerangka sudah ada tapi belum ada waktu buat detailkan itu, masih belum ada waktu Mas karena butuh perenungan yang sangat sangat luar biasa Mas ya. Jadi gambarannya begini Mas. Saya dalam membantah agnostik itu definisinya bisa banyak Mas ya. Apakah orang yang ragu pada Tuhan itu juga agnostik? Atau ada orang yang itu bertuhan tapi nggak beragama, itu juga bisa disebut agnostik juga, kan begitu. Nah, kalau saya lebih yang pertama Mas, lebih fokus pada yang pertama maksudnya. Kalau kita mengkritik agnostik, saya rasa adalah kita membuktikan adanya Tuhan terlebih dahulu, membantah ateisme, lalu secara implisit kita akan membantah agnostik, walaupun tidak semua argumennya. Kok bisa? Gini, dalam perdebatan dua kelompok ini Mas, ada teis versus ateis. Teis percaya adanya Tuhan, ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Ada pihak yang ketiga Mas, ya saya sebut penumpang gelap ini. Itu agnostik. Agnostik itu gini Mas, you percaya pada Tuhan apa tidak? Itu jawabannya nggak tahu. Di tengah, dia itu orang di tengah, tidak tahu. Jadi kamu ateis dong? Bukan. Tidak ada argumen yang menyatakan Tuhan tidak ada. Dia bilang begitu. Loh kamu teis dong? Tidak juga. Tidak ada argumen yang kuat membuktikan adanya Tuhan. Terpahami Mas ya? Jadi tidak ada argumen adanya Tuhan yang mantap bagi dia. Tidak ada argumen ateisme yang mantap. Jadi dia di tengah. Terus kamu apa? Nggak tahu. Kita enjoy aja menikmati hidup ini sambil mencari dan terus mencari. Itu agnostik. Bisa dikatakan agnostik juga seperti itu Mas. Nah, logikanya maka apa? Pastikan dulu argumen adanya Tuhan ini kuat. Itu dulu. Terus ateisme dibantah dulu. Artinya apa? Tidak ada posisi di tengah. Karena tadi premisnya, tidak ada argumen Tuhan yang kuat, tidak ada argumen ateisme yang kuat. Tapi kalau kita balik, ada argumen adanya Tuhan yang kuat dan ateisme lemah, maka kemungkinan agnostik itu juga akan jatuh. Itu cara mandang saya begitu Mas ya. Cuman apakah udah cukup terwadahi dengan temuan dua teori saya ini? Jawabannya bisa terwadahi walaupun tidak sepenuhnya Mas. Itu begitu. Maka butuh teori yang ketiga tadi, yaitu teori sistem kritik terhadap agnostik tadi itu. Bagaimana membantah agnostik secara sistemik itu seperti apa. Kan begitu. Itu begitu Mas. Jawaban dari kami. Menarik sekali Mas. Questionnya itu begitu. Begitu Mas. Sukses buat terima kasih ya. Matur suwun. Siap. Baik, terima kasih Pak Sugeng, juga Pak Gigi. Selanjutnya kita ke Pak Arman. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Oke ya Pak Gigi. Terus terang saya masih coba memahami gitu apa yang
disampaikan teori oleh Pak Gigi tadi, Dokter Gigi tadi, memang buat saya sih cukup rumit ya. Cuman saya melihat ujung-ujungnya sebetulnya sepertinya Dokter Gigi ini lebih kayak jump to conclusion gitu. Semuanya ada sebab akibatnya, kemudian ada, kalau nggak salah nangkap itu ada sebab utamanya, yaitu Tuhan gitu. Nah, ini kalau buat saya sepertinya melompat pada kesimpulan, karena biasanya kalau secara sains gitu, kita belum bisa membuat kesimpulan terhadap sesuatu yang kita belum tahu gitu. Nah, mungkin upaya Dokter Gigi ini buat saya sepertinya seperti upaya reinvoke God gitu, atau istilahnya God of the God gitu. Karena kita nggak tahu sesuatu, kemudian kita menyimpulkan, oh itu pasti Tuhan yang melakukan. Nah, itu yang saya lihat seperti itu. Kalau dari sains biasanya, kalau kita nggak tahu ya kita akan bilang, oh saat ini saya belum tahu, gitu. Nggak tahu ke depannya. Gitu. Tapi itu yang lebih biasanya dibuktikan dalam sains. Tapi dalam hal ini sebenarnya Dokter Gigi lebih cepat melompat ke kesimpulan bahwa itu ada penyebab utamanya, yaitu Tuhan. Itu aja sih komentar dari saya. Terima kasih. Oke. Ya. Pak, sebelumnya maaf tanya Pak, Bapak ngikuti penjelasan saya dari awal sampai akhir nggak Pak? Ya, saya ngikutin. Cuman mohon maaf mungkin nggak terlalu paham karena bahasanya canggih sekali sih Pak. Mohon maaf ya Pak. Oke. Oke, saya tanya Pak sekarang balik ke Bapak. Jam to konklusinya di sebelah mana? Terus God of the Gap-nya di sebelah mana Pak? Ya itu kalau saya ingatnya kan ada sebab akibat. Kemudian mudah-mudahan saya nggak salah nangkep. Ada sebab utamanya, yaitu Tuhan. Gitu. Apakah itu nggak melompat ke kesimpulan? Gitu? Apakah nggak sebaiknya kita nggak tahu nih siapa gitu kan? Belum tahu nih sekarang ini gitu. Itu sih menurut saya. Iya Pak, itulah kenapa tadi saya ada halaman khusus yang menjelaskan argumen kami apa novelty dan distingsinya Pak. Apa bedanya argumen yang kami susun dengan argumen yang lain kan begitu. Bahkan tadi di awal tadi saya sudah nyatakan ya Pak, bahwasanya memang argumen kosmologi saja itu saya bantah loh Pak. Itu kan tadi premisnya di situ Pak ya. Jadi argumen kosmologi yang kata Bapak jump of conclusion tadi saya bantah Pak. Kan begitu. Mulai kontingensi, gerak, terus kalam dan sebagainya itu saya bantah semua memang. Lalu saya rekonstruksi, ada begitunya Pak. Jadi bedakan dengan argumennya Aquinas, misalkan demikian. Yang itu cepat sekali menyimpulkan. Terus yang berikutnya juga bedakan dengan punyanya William Lane Craig Pak. Dan Andrew Luke yang itu dia menggunakan Occam's razor, udahlah alam ini ada yang menciptakan maka Tuhan, jangan diandai-andaikan. Itu jauh lebih jump of conclusion Pak. Dan itu saya bantah. Saya tidak menerima itu maksudnya. Itu kan begitu Pak. Jadi memang kalau dikatakan jump of conclusion, saya pribadi tidak sepakat. Itu kan begitu. Memang ada kesamaan dengan argumen lain, ada Pak. Saya nyatakan memang ada. Walaupun saya juga udah jelaskan apa novelty-nya ya, apa distingsinya Pak ya, kan begitu kan. Memang ada kesamaan dan perbedaan di situ, kan begitu kan. Jadi ada juga perbedaan, yaitu apa sih? Dalam hal, misalkan, Pak sebentar ya, ada gangguan teknis sebentar aja, ada tamu Pak, bentar Pak ya. Aku zoom. Aku zoom. Ya, mohon maaf ya. Jadi saya juga tadi jelaskan apa namanya itu perbedaan dan juga persamaan dengan argumen lain Pak. Itu kan begitu kan. Jadi saya spill sekilas Pak ya. Saya sampaikan sekilas lagi ya, mengulang lagi enggak apa-apa. Jadi untuk sampai adanya Tuhan Pak tidak ujuk-ujuk.
adanya kausalitas terus ada penyebab utama, Pak. Tidak bisa sesimpel itu, kan begitu kan. Tapi tadi saya kan menyatakan bangunlah dulu hakikat kausalitas. Itu yang pertama. Terus bangunlah dulu bagaimana gradasi kausalitasnya seperti apa, kan begitu. Hubungan antara kausalitas, keteraturan, kekacauan, dan keterbatasan itu seperti apa. Itu sudah kaji, Pak ya. Dan bagaimana membangun kerangka terhadap Big Bang itu seperti apa. Terus satu yang khas, Pak, tadi setelah alam ada yang menciptakan, jangan ujuk-ujuk adanya Tuhan, tapi dibantah dulu ketidakhinggaan kemungkinan sebab akibat itu dibantah dulu, Pak. Dan juga memastikan generalisasi sebab akibat itu terbatas karena kerangka tadi, kerangka apa namanya? kerangka kerangka tadi, Pak ya, kan begitu kan ya. Itu begitu. Izin off kamera sementara ya, teman-teman sekalian, karena ada seliweran. Itu gitu. Terus God of the Gap. God of the Gap itu definisinya ini, Pak. Apa namanya? Adanya Tuhan itu untuk mengisi kekosongan ketidaktahuan manusia. Lah, makanya saya tanyakan, God of the Gap-nya di sebelah mana? Kan begitu. Saya tidak ujuk-ujuk langsung kausalitas hanya adanya Tuhan tadi, Pak. Tidak ujuk-ujuk begitu. Nah, ujuk-ujuk juga, oh ini Big Bang, ada yang menciptakan maka Tuhan. Tapi ada proses filsafat tadi itu. Itu saya kira itu, Pak ya. Sehingga apa? Saya tidak sepakat dikatakan jump to conclusion maupun God of the Gap. Itu begitu, Pak. Jika melihat apa kajian-kajian saya yang sudah melakukan dekonstruksi maupun rekonstruksi. Itu begitu. Mungkin ada apa respon ulang. Makasih, Pak. Itu dari saya. Ya, makasih Pak. Cukup saya rasa Pak. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Arman juga Dr. Gigi. Selanjutnya kita ke Pak Yohanes Dufan. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan. Saya ini, jujur ya, saya ini baru ikut ini tadi jam 8 dan saya mau bertanya nih. Saya juga tidak tahu materi tadi dari awal. Sudah di pertengahan baru saya ngikutin. Nah, di sini saya pertanyakan, ini kan kita sudah tahu zaman ini semakin hari semakin modern. Nah, dengan berbagai macam teknologi yang ada, dengan juga pembuktian kosmologi yang dimana para ilmu pengetahuan juga terus berkembang. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah teologi dengan agama akan apakah teologi dengan filsafat apakah filsafat akan menyingkirkan teologi di masa yang akan datang begitu Pak? Dengan perkembangan yang ada, dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ini, dengan berbagai kecanggihan teknologi, apakah filsafat akan menyingkirkan agama-agama di dunia dengan berbagai macam pertanyaan tentang alam semesta, tentang teknologi, tentang Tuhan begitu. Nah, yang kedua tentang apa? Ya. Itu dulu. Terputus. Itu dulu Pak. Itu dulu Pak Dokter. Siap. Apakah filsafat itu akan menggeser agama? Jawabannya bisa. Iya. Oh, ya. Ya, Betul, Pak, yang kedua ini Pak. Yang kedua ini Pak, ini aku baru ingat. Ya. Nah, kita tahu Indonesia ini negara yang paling religius ya Pak. Negara tingkat yang religius, baik itu agama Kristen, Islam, dan lain-lain, itu akan tetapi tingkat kejahatan di negara ini juga meningkat, Pak. Nah, apakah ini sila pertama tentang ketuhanan ini tidak kuat begitu di tengah-tengah masyarakat, macam masyarakat juga melakukan kasus-kasus kejahatan seperti main judi slot gitu akhir-akhir ini, berita-berita yang agak heboh. Indonesia ini pemain slot terbanyak. Nah, apakah ini agama di masing-masing kepercayaan termasuk Bapak juga ini semacam tidak relevan lagi begitu untuk menjadi keyakinan kita begitu. Itu saja Pak. Oke. Ya, yang pertama Pak Yohanes Dufan. Jadi memang gini Pak, apakah ke depan
filsafat itu bisa menggeser agama? Saya jawab, bisa ya, bisa tidak. Jadi tergantung filsafatnya, Pak. Misalkan yang berkembang adalah filsafat materialisme, ateisme misalkan, yang sekarang semakin kuat, Pak, ya, di Amerika Serikat sana, yang itu di Eropa sana, maka ya bisa saja, Pak, makin makin menguat, walaupun mungkin tidak ekstrim saya menghilangkan total ya, tapi kayak misalkan jumlah ateisme di Inggris misalkan, itu meningkatnya pesat, Pak. Pokoknya ada beberapa negara tuh, Inggris dan Prancis itu ya, yang itu kebebasannya luar biasa, termasuk Amerika Serikat itu ya. Ada ateis, ada agnostik maupun nons, itu kan begitu. Tapi sebaliknya misalkan kita menghidupkan tadi ya, bagaimana filsafat yang itu digunakan, kan begitu ya tadi ya, untuk misalkan mendasari keimanan, insya Allah dia bisa berdamai, Pak, dengan agama. Bahkan saling membantu, kan begitu kan, antara filsafat dan teologi, kan begitu kan. Misalkan saya nih, Pak, beragama Islam nih, dalam agama saya itu banyak, Pak, ayat Quran yang itu memerintahkan penggunaan penggunaan akal pikiran, itu kan begitu, termasuk bagaimana mengambil hikmah di balik sesuatu, bagaimana memahami penciptaan semesta, misalkan itu ada banyak ayat Quran, Pak, misalkan demikian. Jadi ya bergantung pada filsafat apa yang berkembang, Pak, itu kan demikian, Pak, ya. Terus yang kedua, nah ini menarik nih, kehidupan real, Pak, ya. Kok kenapa banyak kejahatan, banyak seperti itu? Kalau menurut hemat kami, Pak, ya, dari perspektif agama kami, karena memang dia tidak melakukan nilai-nilai, misalkan dalam konteks konteks ajaran Islam dan umat Islam, Pak, ya, saya fokus di situ aja, yaitu kenapa kok misalkan lo ini apa namanya, ada tuh orang Islam misalkan, tapi kok mohon maaf tidak melakukan amal Islam, karena dia tidak melakukan, bukan bukan ajaran Islamnya tidak menyediakan. Misalkan yang menyediakan aspek kejujuran, harus empati pada tetangga misalkan, harus peduli, harus toleransi misalkan demikian, harus apa namanya itu membangun bangsa bersama, itu kan begitu, Pak. Tidak diaplikasikan karena ada misalkan pemikiran sekulerisme, misalkan demikian, Pak. Sekulerisme menurut hemat kami sangat membahayakan, Pak, karena tadi memisahkan agama dan kehidupan, misalkan demikian. Itu begitu. Jadi apa sila pertama itu tidak diaplikasikan. Memang efeknya demikian, Pak. Efeknya bisa bisa negatif. Begitu menurut hemat kami, Pak. Pak Dufan ya. Baik, terima kasih Pak Gigi juga Pak Yohanes. Mohon maaf Pak Aldi, kita sudah tiba di penghujung kelas, kami tidak bisa mengakomodir pertanyaan